Nah, dari sini kita akan simak kejadian berikutnya lagi adalah pada tahun 2008. Saya kira semua tahu ada gejolak ekonomi. Sekarang hati-hati, kalau perang tidak segera berakhir di Timur Tengah, barangkali nasib dunia, terutama perekonomian dunia akan sungguh buruk. Kalau perang berakhir today, kalau deal bisa dicapai di Islamabad, tidak berarti kita sudah kembali normal. Perlu waktu, sekian bulan, to stabilize, to normalize our economy, global economy. Apalagi kalau tidak, bisa dibayangkan. So, apa yang kita alami dulu, global economic crisis 2008, bisa terjadi lagi kalau tidak ada kesadaran global, kalau pemimpin dunia gagal melaksanakan tugasnya, penderitaan akan kita alami secara bersama. Tapi sejenak mari kita lihat, simak dengan bagus, dan kemudian dapatkan apa lessons to be learned, takeaways-nya apa, what important points yang bisa kita petik kalau kita menghadapi hal yang serupa. Mudah-mudahan tidak. So, hoping for the best, preparing for the worst. Gejolak ekonomi Indonesia yang menjadi perhatian publik yang luas terjadi pada tahun 2008-2009. Gejolak ini merupakan aliran dan dampak dari krisis ekonomi global. Dunia seolah terguncang dan mengalami kepanikan yang luar biasa. Terus terang SBY sempat cemas kalau Indonesia mengalami nasib seperti yang terjadi di tahun 1998, 10 tahun sebelumnya. Waktu itu, ekonomi Indonesia jatuh bebas dan akhirnya menyulut krisis yang dalam dan getir. Krisis multidimensi. Karenanya, diam-diam SBY mempelajari kembali mengapa krisis yang dialami Indonesia di tahun 1998 tersebut sangat berat dan lama pula masa pemulihannya. Apa benar karena resep IMF yang salah? Apa benar pula karena faktor politik yang menyebabkannya? Atau jangan-jangan fundamental ekonomi kita tidak sekuat yang sering diklaim oleh banyak pihak? Setelah dikaji dan didalami, ternyata faktornya banyak. Tetapi, satu hal yang menurut SBY tidak boleh terjadi lagi dalam mengatasi krisis 2008 tersebut adalah yang disebut lack of unity of command, serta lack of clear and solid direction, atau katakanlah kurangnya kesatuan komando dan direktif pada tingkat puncak. Yang juga tidak boleh terjadi lagi, karena mungkin disebabkan oleh faktor kepanikan yang meluas, adalah kurangnya kebersamaan atau togetherness di antara pemerintah, baik pusat maupun daerah, dunia usaha, ekonom, dan pihak-pihak terkait yang lain untuk bersama-sama mengatasi krisis tersebut. Berdasarkan pemahaman atas krisis yang tengah dihadapi di tahun 2008 dan pengalaman Indonesia di tahun 1998, sebelum keadaan menjadi makin berat, pada tanggal 6 Oktober 2008, SBY mengeluarkan direktif Presiden yang isinya merupakan arahan dan instruksi kepada jajaran pemerintah, termasuk para menteri, tentang strategi, kebijakan, dan tindakan yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan Indonesia dari dampak krisis ekonomi global. Sejarah mencatat bahwa direktif dan instruksi SBY tersebut diberikan sebelum pertemuan puncak G20 yang pertama, November 2008, yang dilaksanakan di Washington DC, Amerika Serikat. Pertemuan puncak tersebut dihadiri oleh para pemimpin G20 dan pemimpin-pemimpin dunia yang lain, termasuk SBY sendiri, mewakili Republik Indonesia. Sebuah antisipasi yang sangat baik. Menghadapi krisis tersebut, SBY mengajak dan melibatkan jajaran dunia usaha, baik BUMN maupun swasta, para ekonom, dan tentu saja Gubernur Bank Indonesia dan para gubernur kepala daerah.
Para penegak hukum dan lembaga pengawas juga diajak bicara oleh SBY agar memahami situasi krisis yang dihadapi pemerintah, yang terkadang diperlukan kecepatan dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Tak lupa pula, SBY juga melibatkan para pemimpin media massa agar semuanya berada dalam satu perahu. Hari-hari setelah itu memang terasa panjang. Bersama Wakil Presiden Yusuf Kala dan para menteri, SBY bekerja siang dan malam untuk mencari solusi serta menetapkan strategi dan kebijakan yang paling jitu untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kita mengetahui, rakyat mengetahui bahwa hubungan antara pemerintah dengan DPR itu hubungan yang kritikal, tetapi semuanya sesuai dengan amanah konstitusi dan amanah undang-undang ingin berbuat yang terbaik untuk rakyat. Ada yang disebut masa pasang surut, ada angket, ada interpelasi, dan itu wajar dalam kehidupan demokrasi. Kerja keras Indonesia tidak sia-sia. Indonesia selamat, meskipun pertumbuhannya sempat anjlok 1 tahun. Namun, tahun berikutnya bangkit kembali, bahkan dengan angka yang spektakuler. Di antara negara-negara anggota G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada peringkat kedua atau ketiga setelah Tiongkok dan India. Salah satu prioritas pemerintahan SBY ketika menghadapi krisis ekonomi tahun 2008-2009 adalah memastikan tidak terjadi gelombang PHK besar-besaran. Itulah sebabnya berbagai kebijakan dan cara ditempuh, termasuk melakukan negosiasi dengan kalangan dunia usaha yang ada tanda-tanda bahwa mereka akan melakukan PHK berskala besar karena tekanan berat pada industri atau perusahaan yang dimilikinya. Sejarah mencatat bahwa Indonesia dinilai oleh banyak kalangan, termasuk ILO atau International Labour Organization, yang menyebut Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara yang mampu menunjukkan ketahanan ekonominya dari segi pertumbuhan dan lapangan kerja. There is no issue more important to developing and developed countries today than jobs. For nations, jobs are the engines of development and progress. And for the individual, a job means more than a salary. It means dignity and self-esteem and hope for a better future for his family. Pada tahun 2011, ILO bersama IILS mengeluarkan laporan yang diberi judul Studies on Growth with Equity, Indonesia Reinforcing Domestic Demand in Times of Crisis. Studi itu mengatakan antara lain, the experiences of Indonesia shows how growth could be combined with equity goals in responding to the crisis. Juga dikatakan, the country has been rewarded with encouraging social and economic results. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa dalam mengatasi krisis ekonomi, menjaga pertumbuhan dapat dikombinasikan dengan kepentingan keadilan atau pemerataan bagi rakyat. Indonesia patut mendapatkan penghargaan karena berhasil mengatasi krisis, baik secara ekonomi maupun sosial.